Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Siti Bakti dari kelas 11 Galileo Galilei, nomor urut 16. Di video kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, atau pembuatan hukum. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Yang pertama ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung. Sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan seperti pemilu. Selanjutnya ada demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan dari parlemen, seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat. Yang kedua ada berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada di demokrasi liberal. Demokrasi berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan hukum. Selanjutnya ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya ada berdasarkan hubungan antara alat kelengkapan negara. Yang pertama ada sistem presidensial, merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Yang kedua ada sistem parlementer, menitik beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selanjutnya ada berdasarkan hubungan alat antar negara. Yang pertama ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Sistem demokrasi di mana rakyat memilih perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang kedua ada sistem parlementer. Sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Yang ketiga sistem pemisahan kekuasaan. Sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung dengan sistem parlementer. Yang terakhir ada sistem referendum dan inisiatif rakyat. Sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Yang ketiga, jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal adalah sebuah sistem dari demokrasi yang akan dilakukan penegakan pada sebuah daerah dari sebuah dasar akan pijakan serta sebuah pilar maupun sebuah tiang yang melakukan penyanggaan di mana juga akan dapat hidup dengan kokoh yang dimana memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi secara penyeluruhan dan juga pada berbagai macam bentuk lapisan pada masyarakat dengan melakukan penembusan baik itu sekat ruang hingga waktu. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya. Yang pertama, terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas dan tidak akan dapat dilakukan pengabaian. Yang kedua, lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan juga penghargaan. Yang ketiga, lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah untuk mufakat dan kemudian akan lebih menggunakan berbagai macam bentuk suara yang dianggap lebih tinggi. Yang keempat, terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan penjunjung tinggi yang dianggap tinggi. Dan yang terakhir yaitu lebih melakukan pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang lebih baik. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di dalam Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Negara demokrasi sendiri memiliki arti di mana
pada sebuah negara yang dimana pemerintah dan juga masyarakatnya membuat konstitusi di mana hal itu menjadi sebuah paduan, pedoman, dan dasar pada sebuah penyelenggara untuk kehidupan pada sebuah negara yang dimana bersifat berbangsa dan juga bernegara. Konstitusi di sini memiliki arti sebagai undang-undang dasar ataupun sebuah peraturan hukum yang dimana berlaku di sebuah negara. Dan yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian dari HAM sendiri adalah sebuah hal yang dasar di mana telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, dan hak asasi manusia sendiri adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia sendiri di sini juga mencakup terhadap hak untuk tetap hidup, hak untuk memilih agama, hak untuk menentukan agama, dan hak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan juga hak untuk mengeluarkan sebuah pendapat. Dan yang terakhir adalah kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di sini, prinsip demokrasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang dimana mengakui dan juga memberikan sebuah kebebasan pada setiap individu yang dimana akan melakukan kegiatan untuk membuat sebuah serikat dan juga pembentukan terhadap sebuah organisasi, di mana setiap orang sendiri diizinkan untuk berkumpul dan juga hingga membuat sebuah identitas kepada sebuah organisasi yang telah ia dirikan. Kemudian pada organisasi tersebut membuat setiap orang kemudian dapat melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak dan juga untuk melakukan kewajibannya. Sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.